kita dalam menemukan solusi atau menciptakan hal-hal yang untuk kemajuan, untuk memberikan kemajuan dan inovasi ke depannya. Salah satu contohnya teknologi ini, misalnya kita ingin memesan makanan, tidak perlu kita langsung pergi ke tempat, kita bisa menggunakan teknologi ini untuk mempermudah aksesnya. Dan juga dengan adanya teknologi ini bagi pendidikan sangat baik, sangat mempermudah bagi pendidikan dalam mengakses berbagai informasi yang kita butuhkan. Intinya teknologi ini, apalagi di era zaman sekarang, teknologi itu sangat dibutuhkan dan sangat berpengaruh untuk kedepannya. Baik, itu saja dari saya. Dan apakah teknologi bisa mempengaruhi seni dari peradabannya? Apakah teknologi dapat mempengaruhi seni dari perkembangan atau perubahan teknologinya? Ya, teknologi ini sangat mempengaruhi seni, karena seni tanpa teknologi itu percuma. Misalnya kita dalam membuat suatu karya penciptaan, tanpa adanya teknologi ini, karya kita itu tidak akan maju atau tidak bisa akan dikenal oleh masyarakat ataupun di luar. Nah, karena teknologi ini sangat dibutuhkan, ya, ini sangat mempengaruhi terhadap seni. Begitupun seni tanpa teknologi ini tidak akan memajukan suatu karyanya ataupun inovasinya. Baik, saya akan lanjutkan pertanyaan dari teman saya bisakah sains berkembang tanpa seni? Ya, menurut saya pribadi, sains tidak akan berkembang tanpa seni, tidak bisa, karena mereka ini saling menguatkan dan saling melengkapi, dan mereka ini saling kolaborasi satu sama lain. Misalnya seni ini kan menciptakan suatu kreativitas ataupun yang seperti saya katakan tadi karya. Sedangkan sains itu sebuah pengetahuan atau pemahaman. Nah, jika mereka tidak saling mengaitkan, tidak saling berkolaborasi, otomatis tidak akan saling berkembang satu sama lain. Intinya mereka ini saling mengaitkan dan saling dibutuhkan di dalam dunia seni maupun sains. Baik, itu saja. Pertanyaan selanjutnya, apakah perkembangan teknologi harus dibatasi untuk mencegah penyalahgunaan? Ya, kalau teknologi ini, kita berbicara teknologi, kalau teknologi ini dibatasi, otomatis di dalam kemajuan bangsa itu tidak akan maju. Yang seperti kita lihat sekarang ini kan, teknologi itu diprioritaskan utama, baik dalam dunia pendidikan, kesehatan, maupun di lingkup sosial masyarakat. Misalnya, teknologi ini yang seperti poin pertama tadi selalu membawa kebaikan. Jika kita membatasi teknologi, otomatis suatu kemajuan itu tidak relevan. Contohnya misalnya dengan adanya teknologi ini untuk membantu memperoleh informasi seperti saya katakan tadi, informasi baik dalam dunia pendidikan, kesehatan maupun lingkup masyarakat. Dan juga teknologi ini sangat produktivitas. Seperti poin-poin pertama tadi, ketika kita menciptakan suatu karya, supaya karya ini bisa dikenal oleh seluruh orang, otomatis kita membutuhkan teknologi. Jika teknologi kita batasi atau dihilangkan, tidak akan ada kemajuan terhadap karya kita ataupun seni yang kita ciptakan. Dan juga teknologi ini, apalagi contohnya misalnya di wilayah Bengkulu ini kan kejahatan itu sangat luar biasa. Nah, salah satu cara untuk menanggapi suatu kejahatan tersebut, kita membutuhkan teknologi.
ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan Intex. Siapa sih yang paling berperan dalam menangani Intex yang negatif? Kalau peran dalam menangani dalam hal negatif itu adalah kaum generasi muda, karena generasi muda itu kan bisa menciptakan teks dari hal yang positif dan negatif. Jadi tergantung dari generasi muda ini lagi nih, apakah dia bisa menjalankan sesuai hal yang positif atau hal yang negatif, itu kembali lagi kepada generasi muda. Berarti harapannya generasi yang menggunakan Intex ini ya bagaimana? Kalau sebenarnya gini ya, kalau kita berbicara tentang teknologi itu semuanya bisa diakses, tapi kembali lagi kepada orangnya. Mungkin karena orangnya ahli dalam meretas, kemudian ahli dalam membuat file-file atau web tertentu, itu kembali lagi pada orangnya sih sebenarnya. Itu aja sih. Terima kasih Bang. Oke, sama-sama. Waalaikumsalam. Sempur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mewawancari Bang Ayub tentang bagaimana peran generasi muda dalam mencegah penyalahgunaan Intex. Langsung saja, penyalahgunaan Intex itu sebenarnya banyak sih, ada beberapa poin. Yang pertama itu menjadi penggunaan yang bijak. Penggunaan yang bijak itu adalah menggunakan teknologi secara positif, yaitu seperti untuk belajar, berkarya, dan juga berinovasi. Kemudian yang kedua, mengedukasi lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar itu misalnya seperti membagikan informasi tentang etika penggunaan teknologi kepada teman, kerabat, atau keluarga, dan masyarakat. Kemudian membantu orang yang kurang pengetahuannya tentang teknologi itu supaya dia jadi tahu tentang teknologi. Kemudian yang ketiga, menciptakan konten positif. Konten positifnya adalah konten yang sangat berpengaruh, mengedukasi, kemudian sangat berguna bagi generasi muda maupun bagi kalangan lainnya. Kemudian yang keempat, menjadi moderator inovator. Inovator ini seperti kita menjadikan diri untuk edukasi pembelajaran tentang teknologi. Kemudian yang kelima, mengawasi dan melaporkan penyalahgunaan teknologi. Ada misalnya kan seperti seseorang membuat website internet yang negatif nih. Nah, kita tuh bisa melaporkan atau menindaklanjuti penyalahgunaan internet. Mungkin itu saja yang dari saya. Baik, terima kasih kepada Bang Ayub atas wawancaranya ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.